Polisi ringkus 8 tersangka kasus festival kembang api maut di Pamekasan. Sejumlah wisatawan terseret ombak ganas di Pantai Jember dan Lumajang. Dinas Pendidikan Jawa Timur siapkan pembukaan sekolah rakyat. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari kota Surabaya. Saudara, sebuah stan menjual berbagai varian es krim yang diduga mengandung alkohol viral di media sosial. Bahkan kandungan alkohol tersebut ada yang mencapai 40%. Usai viral, Satpol PP Surabaya langsung menyegel stan es krim di dalam sebuah mal di kawasan Surabaya Barat. Es krim diduga mengandung alkohol dijual bebas di salah satu mal di kawasan Surabaya Barat, viral di media sosial. Hal itu mendapat perhatian masyarakat. Satpol PP serta Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Surabaya bergerak. Mereka memastikan kebenaran yang menjadi perbincangan dan meresahkan masyarakat di dunia maya. Dari hasil pemeriksaan, petugas langsung menyegel stan penjual dan menyita beberapa box es krim untuk diperiksa. Sampel es krim tersebut lalu diuji kandungan alkohol di BPOM Surabaya. Meski telah memiliki nomor induk bersama atau NIB, pemilik usaha es krim tidak dapat menunjukkan izin penggunaan alkohol di dalam makanan. Hal ini melanggar Perda nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan industri. Kami melakukan pengecekan di lapangan, di mal, di wilayah Surabaya Barat. Kita menemukan memang benar yang di media sosial itu ada es krim yang dijual tapi diduga mengandung alkohol. Dan nama-nama es krim itu juga sesuai dengan nama jenis minuman, ya, nama jenis minuman keras. Nah, kemudian teman-teman melakukan pengecekan yang mana pemilik es krim itu bisa menunjukkan NIB, tetapi tidak menunjukkan izin lain yang mengatur tentang penggunaan alkohol di dalam es krim. Penindaan ini juga dilakukan Pemkot Surabaya untuk melindungi warga, terutama anak-anak dari alkohol. Apalagi es krim merupakan jajanan favorit anak. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Polres Pamekasan meringkus 8 tersangka kasus festival kembang api maut yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Mereka memiliki peran berbeda-beda, mulai penanggung jawab acara, pengawas, perangkai kembang api, dan penyandang dana. Setelah olah tempat kejadian perkara atau TKP dan meminta keterangan para saksi, polisi meringkus 8 tersangka kasus festival kembang api maut di Desa Pangurayan, Kecamatan Propo, Pamekasan, yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. 8 pelaku yang diringkus memiliki peran berbeda-beda, mulai sebagai penanggung jawab acara, pengawas, perangkai kembang api, dan penyandang dana. Polisi menyita 1 kaleng bekas susu isi 8 mercon, 1 kaleng bekas susu pecah akibat ledakan petasan, botol plastik isi pertalite, pecahan batu, dan serpihan kertas. Jumlah tersangka berpotensi bertambah karena polisi terus melakukan penyidikan untuk mengungkap pelaku lain. Saat ini pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolres Pamekasan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kami menetapkan 8 orang tersangka. Kemungkinan besar akan nambah tersangka lagi. Kami akan sidik, akan kembangkan kasus ini. Jadi saya berharap menghimbau kepada masyarakat seluruh Kabupaten Pamekasan, tradisi ini tradisi salah. Setiap lebaran di TKP tersebut wajib menyalakan kembang api.
Sebelumnya, pesta kembang api di Pangurayan, Kecamatan Propo berakhir tragis dan menyebabkan seorang remaja warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan meninggal dunia terkena ledakan di bagian kepalanya. Pesta kembang api berlangsung sejak Senin 31 Maret sore hingga malam hari dengan 16 rangkaian petasan berukuran besar. Tim Liputan Kompas TV Pamekasan, Jawa Timur. Seperti diinformasikan Kompas TV, Festival Kembang Api disertai petasan ukuran besar meledak dan menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia di Pamekasan 31 Maret lalu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena luka berat di bagian kepalanya. Inilah video amatir saat kembang api disertai petasan meledak di segala arah di Desa Pangurayan, Kecamatan Propo, Pamekasan 31 Maret lalu. Festival kembang api tersebut menjadi petaka karena penyangganya roboh. Akibatnya, kembang api meledak ke segala arah dan penonton kocar-kacir. Seorang pelajar meninggal dunia terkena ledakan petasan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena luka berat di bagian kepalanya. Ya, ini namanya kecelakaan, di mana menurut informasi yang penyangga kembang api yang harusnya ke atas ini roboh, dan akhirnya kembang api ini tidak ke atas tapi ke samping dan menyasar pada penonton. Ya, karena penonton sangat dekat, akhirnya kena ledakan dari kembang api tersebut. Memang ada korban satu meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Polres Pamekasan mengimbau kepada masyarakat Desa Pangurayan dan para tokoh agar menghentikan tradisi tahunan membunyikan kembang api berdaya ledak besar. Tim Liputan Kompas TV Pamekasan, Jawa Timur. Sebelumnya di Trenggalek, polisi menangkap seorang pembuat petasan berdaya ledak tinggi yang akan dinyalakan dan diterbangkan dengan diikatkan tali pada balon udara. Polisi juga menyita sejumlah petasan ukuran kecil hingga berdaya ledak tinggi dari tangan tersangka. Tersangka ditangkap saat Reskrim Polres Trenggalek atas laporan masyarakat yang mengetahui tersangka membuat petasan berbagai ukuran hingga petasan berdaya ledak tinggi yang dirangkai ke balon udara, kemudian akan diterbangkan dan diledakkan pada Hari Raya Ketupat. Sebelumnya tersangka warga Desa Sugian, Kecamatan Kampak, Trenggalek ini sudah pernah menerbangkan balon udara bersama petasan yang menyala dan meledak di udara pada hari pertama Lebaran. Dari tangan tersangka, polisi menyita 74 petasan ukuran kecil, 3 petasan berukuran besar dan berdaya ledak tinggi, serta balon udara berukuran besar. Polisi juga menyita 5 kg bubuk bahan petasan, puluhan kertas gulung petasan, dan sumbu petasan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka membeli bahan pembuatan petasan dan belajar membuat petasan ini melalui medsos. Sementara itu, dana pembuatan balon udara dan petasan didapat tersangka dari warga dengan dalih untuk menyemarakkan Lebaran dan Lebaran Ketupat. Dan rencana yang sudah jadi ini mau diterbangkan dan diledakkan di Sulut pada saat Hari Raya Ketupat. Untuk itu kita antisipasi, kita lakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengimbau kepada masyarakat, pada saat merayakan Kupatan, kita harapkan tidak menerbangkan balon udara dan juga menyulut petasan yang tentunya sangat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, kerugian material dan bahkan korban jiwa. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan undang-undang darurat dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Tersangka kini ditahan di Lapas Kelas 2B, Trenggalek. Slamet Widodo, Kompas TV, Trenggalek, Jawa Timur. Seorang bapak meninggal dunia digulung ombak saat berlibur di Pantai Paseban, Kecamatan Kencong, Jember. Korban berusaha menyelamatkan anaknya yang terseret ombak saat bermain di tepi pantai. Inilah rekaman video amatir kepanikan warga saat melihat dua wisatawan, yaitu bapak dan anak pengunjung Pantai Paseban, Kecamatan Kencong, Jember.
Warga bersama polisi dan petugas keamanan pantai berusaha menolong keduanya agar bisa dievakuasi ke pinggir pantai. Namun Sundrik Suliadi, warga desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember, meninggal dunia meski sempat dirawat di puskesmas setempat. Sementara nyawa anak korban selamat setelah mendapatkan pertolongan medis. Awalnya korban bersama keluarganya bermain di pesisir pantai. Tiba-tiba anaknya terseret ombak sehingga korban berupaya menolongnya. Bapak Sundrik menolong putranya yang sedang terseret ombak. Diikuti oleh para penduduk setempat dan relawan Baradaya menolong kedua korban yang terseret ombak, dan putranya berhasil diselamatkan serta Bapak Sundrik sendiri dalam keadaan kritis. Setelah itu dilarikan ke PKM terdekat, yaitu di Cakung. Meski mempunyai ombak besar, para pengunjung pantai selatan Jember ini selalu ramai saat hari libur. Setiap lebaran karena suasananya memang kan seru kalau di pantai kan. Jadinya pasti anak-anak itu sukanya maunya ke pantai. Ini bareng sama siapa aja, Pak? Sama keluarga dari Lumajang semua. Ada sebagian yang dari ujung daerah Budialit. Memang sudah menjadi tradisi tiap lebaran ya, Pak? Ya, itu sudah bawa lontong sama kupat. Jadi habis lebaran tadi langsung ke sini. Agar peristiwa tak terulang, polisi dan tim relawan melarang pengunjung mandi dan bermain di pantai selatan karena sering terjadi ombak besar disertai angin kencang. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampah menggunung setinggi 32 meter di TPA Jember. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Ribuan aparatur sipil negara ASN Pemkot Surabaya mengikuti halal bihalal saat hari pertama masuk kerja di Balai Kota Selasa pagi. Usai halal bihalal, mereka langsung aktif bekerja seperti biasa. Satpol PP, di belakang Satpol PP juga masih ada BPBD. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyambut ribuan ASN masuk kerja di hari pertama usai libur lebaran di Balai Kota Surabaya Selasa pagi. Hari tersebut diisi dengan halal bihalal dan silaturahmi di jajaran Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pelayanan administrasi kependudukan dan layanan umum lainnya tetap aktif berjalan. Masuk setelah libur Idul Fitri, kita mengadakan halal bihalal yang sederhana dan jadi bisa bertemu dengan seluruh staf yang ada di Balai Kota Surabaya ini. Tempat ini adalah momen untuk kita berintrospeksi diri, bagaimana kita dengan saling memaafkan itu kita kembali ke fitrah seperti kita ini bayi, kita bebas dari dosa. Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur menyiapkan pembukaan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2025. Selain memetakan sejumlah lokasi sekolah rakyat, Dindik juga mendata kebutuhan jumlah guru sekolah rakyat. Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial atau Kemensos pada tahun ajaran baru 2025 ditindaklanjuti Dinas Pendidikan atau Dindik Jawa Timur dengan melakukan sejumlah persiapan terkait. Salah satunya memetakan sejumlah lokasi untuk sekolah rakyat, yaitu di Komplek Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jawa Timur, di Kota Surabaya, Komplek Gedung Dinas Sosial Jawa Timur, di Kota Batu, dan di Kabupaten Jombang. Saat ini Dindik Jawa Timur juga menghitung kebutuhan jumlah guru karena program ini mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas dan sekolah harus menyelenggarakan mata pelajaran inti. Dindik Jawa Timur menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar dalam menyusun kurikulum pembelajaran hingga tenaga pengajar. Sekolah rakyat menggunakan pendekatan berbasis asrama dan pendampingan intensif agar lulusan tidak hanya cakap akademik, namun juga memiliki karakter dan keterampilan hidup. Sekolah rakyat yang diberikan amanah oleh Presiden adalah Kementerian Sosial. Khusus untuk pendidikan atau Kemendikbud dan juga
Dinas Pendidikan di provinsi atau kabupaten kota adalah terkait dengan proses kurikulumnya, proses mengajarnya, proses bagaimana perekrutan gurunya. Nah, ini yang nanti akan menjadi beban kami di Dinas Pendidikan dan Kementerian Dikdasmen. Nah, bagaimana pola-polanya? Tentunya kami menunggu regulasi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Kapan harus merekrut guru-guru yang akan kita siapkan masuk di sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan pada anak-anak kelompok rentan seperti anak jalanan, yatim piatu, dan keluarga miskin yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Jember menggunung setinggi 32 meter atau melebihi kapasitas. Gunungan sampah tersebut sebagian besar kiriman dari rumah tangga berupa botol air mineral dan kardus sebanyak 204 ton per hari. Truk bermuatan sampah terus berdatangan dari pagi hingga sore hari di tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pasca Lebaran Idul Fitri, sampah rumah tangga baik organik maupun non-organik mendominasi hingga 204 ton per hari. Jumlah itu naik dibandingkan sebelum Hari Raya Idul Fitri yang tak lebih dari 198 ton per hari. Sedangkan sampah yang paling banyak adalah botol dan gelas mineral, bungkus makanan, serta kardus. Saat ini, tumpukan sampah sudah melebihi kapasitas yakni tembus 75 juta ton dengan ketinggian 32 meter. Petugas mengerahkan 3 unit alat berat berupa 2 unit ekskavator dan 1 unit wheel loader. Alat berat digunakan untuk menyusun tumpukan sampah dengan sistem terasering agar tidak longsor. Ketinggiannya sudah mencapai 32 meteran lah dari dasar itu, dan sekarang sudah sudah overload, betul-betul overload, takut kita khawatirkan longsor. Namun semua itu sudah kami antisipasi dengan cara memodel terasering untuk ketumpuan sampah yang datang. Kiriman sampah setiap hari berapa? Selama Lebaran ini meningkat sebelum H-2 itu 200 sampai 204 ton per hari. Keberadaan pemulung yang mencapai 300 orang setiap hari juga membantu mengurangi tumpukan sampah. Pemulung juga mendapat berkah di tengah tingginya kiriman sampah rumah tangga. Ya kayak botol botol aqua, minuman gitu, yang banyak. Kalau hari-hari biasa itu jarang gitu, kalau botol-botol. Artinya sekarang lebih banyak? Lebih banyak. Pasca Lebaran ini ya. Ini yang nyari ada berapa orang kira-kira, Pak? Ini kira-kira ada 300 orang. Ini berkah berarti ini, Pak ya? Berkah. TPA Pakusari ini mempunyai lahan seluas 6,8 hektar yang terbagi dalam 6 zona penampungan. Batas maksimal sampah di TPA Pakusari hanya 1 juta ton dengan ketinggian 4 meter. Hernawan Mustiga, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Dari sorotan olahraga diinformasikan tim nasional Indonesia U17 memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kepastian tersebut didapat usai pasukan Garuda Muda membantai Yaman U17 4-1 dalam laga kedua Grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia berhasil meneruskan tren positifnya di laga kedua Grup C Piala Asia U17 2025 saat menghadapi timnas Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin malam. Sejak kick-off, pasukan Novo Arianto langsung menekan pertahanan Yaman. Hasilnya, laga berumur 15 menit, sepakan Zahabi Goli memanfaatkan kesalahan pemain belakang Yaman berhasil membawa Garuda Muda unggul 1-0. 10 menit berselang, sepakan Zahabi Goli berhasil disempurnakan oleh Fadli Alberto untuk membawa Indonesia unggul 2-0 yang bertahan hingga turun minum. Yaman sempat menipiskan selisih gol menjadi 1-2 berkat gol penalti Muhammad Al-Garash pada menit ke-52. Menit ke-87, Evandra Florasta memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 3-1 dari titik penalti. 2 menit berselang, Evandra menambah derita Yaman lewat serangan cepatnya.
Menang 4-1 membawa Indonesia ke puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin, sehingga lolos ke perempat final Piala Asia dan tiket otomatis Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar pada bulan November mendatang. Jadi oleh-oleh penjualan tahu takwa naik 400%. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, penjualan oleh-oleh tahu takwa di Kabupaten Kediri melonjak 400% dibanding hari biasa. Rasa gurih dan warna khas dibanding tahu pada umumnya membuat para pembeli tertarik untuk menjadikannya oleh-oleh. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Sejumlah pemudik ini mendatangi toko makanan khas di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka datang untuk membeli berbagai makanan khas Kediri. Dari banyaknya makanan khas yang ada di Kediri, tahu takwa tetap menjadi favorit bagi pemudik. Rasanya yang gurih dan warnanya yang cantik membuat para pemudik dari berbagai daerah memburu tahu takwa tersebut. Para pemudik itu membeli tahu takwa untuk dimasak sendiri dan dibagikan ke sanak saudara. Selain tahu takwa, getuk pisang juga menjadi favorit para pemudik. Belanja apa, Bu? Tahu sama apa? Pisang. Pisang, oke. Dari mana, Bu? Saya dari Wonosobo. Itu nanti kira-kira dibawa ke Wonosobo mau dibuat apa gitu, Bu? Oleh buat keluarga di sana. Beli berapa tadi, Bu? 20. Alasan untuk memilih tahu dan pisang apa, Bu? Ya, karena memang keluarga saya suka yang dari sini tuh itu gitu loh. Tahu sama getuk pisang gitu, Bu. Pedagang mengaku penjualannya meningkat hingga 400% jika dibandingkan dengan hari biasa. Jika hari biasa pedagang hanya bisa menjual 3.000 potong, kini di momen balik mudik lebaran mencapai 20.000 potong tahu takwa. Hari biasa ya peningkatannya ya melonjak sekali ya. Mungkin bisa juga kurang lebih 400%. Itu dari bis ya. Kurang lebih kalau hari biasa 3.000 bis tahun takwa. Mungkin kalau ini banyak kok, ada 20 ribuan bis per hari. Pak, itu yang paling laku jajanan khas Kediri apa, Pak? Yang paling laku tetap khas Kediri satu tahu takwa, kedua getuk pisang. Kalau tahu takwa untuk liburan ini kita jual 40.000 per bisnya. Kalau getuk pisang 9.000 per bisnya. Selain rasanya yang khas, tahu takwa sendiri memiliki harga yang cukup terjangkau. Para pemudik cukup mengeluarkan uang Rp40.000 untuk membeli satu paket yang berisi 10 potong tahu takwa. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.